Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Eli dan teman-teman. Siang hari ini kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan dari tugas kami resensi buku yang berjudul Dilan 1990. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan dan rekan saya Dian Dwi Hanifah. Apa sih buku Dilan 1990 itu? Yang pertama ada identitas buku. Judul buku, Dilan, dia adalah Dilan tahun 1990. Penulisnya yaitu Pidi Baik. Penerbitnya PT Mizan Mustaka. Tahun terbit 2014. Jumlah halaman 332 halaman. ISBN 978 602 7870 171. Lalu ada genrenya yaitu fiksi remaja dan romantis. Tempat terbit Bandung. Lalu kita masuk ke dua yaitu sinopsis. Novel ini mengisahkan cinta remaja antara Milia, siswi pindahan dari Jakarta, dan Dilan, pelajar SMA Bandung yang unik dan sulit ditebak. Dengan gaya romantis yang tak biasa, ucapan tak terduga, hadiah misterius, dan humor khas Dilan berhasil menarik hati Milia meski hubungan mereka diwarnai konflik, seperti keterlibatan Dilan dalam geng motor dan kedekatan Milia dengan Benny. Kisah ini menghadirkan potret cinta muda yang sederhana namun penuh emosi, disertai nuansa nostalgia. Bandung tahun 1990-an yang hangat dan menyentuh melalui bahasa ringan khas Pidi Baik. Lalu ada riwayat pengarang. Pidi Baik adalah penulis, musisi, dan seniman asal Bandung yang lahir pada 8 Agustus 1972. Ia menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan jurusan seni rupa dan desain. Selain menulis, ia juga dikenal sebagai vokalis pencipta lagu dalam grup musik The Panas Dalam Band yang terkenal dengan lirik bernada humor dan satir. Nama Pidi Baik mulai dikenal luas setelah menerbitkan novel Dilan. Dilan adalah Dilan tahun 1990 pada tahun 2014. Diikuti oleh sequelnya Dilan 1991 dan Milia Suara dari Dilan. Karya digemari karena bahasa yang ringan, lucu, dan dekat dengan kehidupan remaja. Ia juga ditulis naskah film adaptasi Dilan 1990 dan 1991. Melalui karya-karyanya, Pidi Baik dikenal sebagai sosok kreatif yang mampu memadukan humor, cinta, dan nilai kehidupan secara hangat dan mumpuni. Lalu, ada kelebihan buku Dilan 1990. Novel Dilan 1990 ini memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya menonjol di antara karya sastra remaja Indonesia. Salah satu kekuatannya terletak pada gaya bahasa Pidi Baik yang ringan, komunikatif, dan penuh humor, sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan berbagai kalangan. Gaya penulisan ini menciptakan kedekatan emosional antara tokoh dan pembaca, membuat mereka seolah ikut mengalami alur cerita. Selain itu, karakter Dilan digambarkan secara khas dan original, bukan sebagai sosok romantis, klise, melainkan cerdas, lucu, dan penuh kejutan yang memberi warna baru dalam dunia sastra populer remaja Indonesia. Latar Bandung pada tahun 1990-an juga menjadi daya tarik penting karena menghadirkan nuansa nostalgia dan menggambarkan kehidupan remaja sebelum era digital. Suasana sederhana dan hangat yang tercipta memperkuat nilai kemanusiaan dalam hubungan antar tokoh. Secara keseluruhan, novel ini berhasil memadukan unsur humor, romantisme, dan nilai moral secara alami. Daya tarik utamanya terletak pada ketulusan emosi serta kesederhanaan alur yang membuat kisahnya terasa hidup dan berkesan bagi pembaca. Selanjutnya, kekurangan buku Dilan 1990. Novel ini beberapa kelemahan yang perlu dikaji secara kritis, terutama pada alur yang datar dan minim konflik sehingga kisah Dilan dan Milea terasa monoton. Karakter Milea sebagai narator juga dampak pasif dan kurang berkembang secara psikologis. Dari serta bahasa, gaya, tutur, PD baik yang ringan memang terasa autentik, namun pada beberapa bagian terlalu santai dan kurang sesuai dengan kaidah formal sehingga boleh tolong di scroll lagi, mengurangi nilai estetikanya. Selain itu, perilaku Dilan seperti kenakalan remaja dan keterlibatan geng motor menimbulkan ambiguitas moral bagi pembaca muda secara keseluruhan.
Meski kehadirannya hiburan dan nuansa nostalgia, senovel ini masih lemah dalam kedalaman konflik, pengembangan karakter, dan konsistensi bahasa. Selanjutnya ada kesan membaca buku Dilan 1990. Setelah membaca novel Dilan, dia adalah Dilanku tahun 1990, memberikan kesan yang hangat dan menenangkan, seolah membawa pembaca kembali ke masa remaja yang penuh dengan ketenangan dan kejujuran bersama. Pidi Baik berhasil menciptakan suasana yang akrab melalui gaya bahasa yang ringan dan dialog yang terasa alami. Setiap percakapan antara Dilan dan Milea menghadirkan keunikan tersendiri, membuat membaca tersenyum, tertawa, bahkan sesekali merenung. Kesan pertama muncul saat membaca novel ini ialah bahwa cinta remaja ternyata dapat disampaikan secara sederhana tanpa harus kehilangan makna mendalam. Selain dari segi cerita, pembaca juga akan menikmati latar Bandung tahun 1990 yang digambarkan secara detail dan penuh nostalgia. Gambaran tentang kehidupan sekolah, pertemanan, dan budaya remaja pada masa itu menjadi daya tarik tersendiri dan menambah kekayaan atmosfer cerita secara keseluruhan. Novel ini meningkatkan kesan mendalam karena mampu menghadirkan kehangatan dan kesederhanaan dalam kisah cinta yang tulus. Pembaca diajak untuk mengenang masa muda, memahami makna ketulusan, serta menyadari bahwa keindahan cinta tidak selalu terletak pada kemewahan, melainkan pada kejujuran dan perasaan tumbuh secara alami. Novel ini memberikan pengalaman pembaca yang ringan, tetapi juga menyentuh hati. Terakhir ada saran setelah membaca buku Dilan 1990. Setelah membaca novel Dilan, dia adalah Dilanku tahun 1990, disarankan agar pembaca tidak menikmati kisah cinta, tetapi juga mengambil nilai moral yang terkandung di dalamnya. Novel ini mengajarkan arti ketulusan, kejujuran, dan kesederhanaan dalam hubungan antar manusia. Pembaca sebaiknya meneladani sisi positif tokoh Dilan dan Milea tanpa meniru perilaku yang kurang baik bagi penulis. Disarankan untuk memperkaya konflik serta pendalaman karakter agar cerita menjadi lebih kuat secara emosional. Dengan demikian, karya ini hanya menghibur tetapi juga memberikan makna mendalam bagi pembacanya. Sekian presentasi dari kelompok 20 dari resensi buku berjudul Dilan 1990. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Ani. Irfan, makasih ya. Ya, nggak sama-sama.